Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, terlebih nikmat iman sehingga saya dapat menyampaikan presentasi mengenai salah satu materi di blok psikiatri yaitu gangguan mental organik dalam rangka melaksanakan tugas yang diembankan kepada kami. Salawat kepada Nabi Muhammad SAW, semoga kita mendapatkan syafaat di akhir nantinya, amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, saya Farid Maulana Amir dengan NPM 2108260158 akan menyampaikan materi tentang gangguan mental organik. Definisi dari gangguan mental organik merupakan gangguan mental yang berkaitan dengan penyakit sistemik atau otak. Tentu di antara penyakit-penyakitnya ada banyak. Uh, Namun gambaran utama yang dapat ditemui adalah adanya gangguan kognitif seperti daya ingat, daya pikir, nah adanya gangguan sensorium seperti adanya gangguan pada GCS, kemudian sindrom dengan manifestasi menonjol seperti apakah nanti adanya gangguan persepsi ataupun gangguan isi pikiran sehingga tentunya pasien-pasien dengan gangguan mental organik dapat ditemukan gejala-gejala psikotik seperti halusinasi, ilusi maupun waham. Gangguan mental organik terbagi dua. Yang pertama adalah delirium dan yang kedua adalah demensia. Delirium merupakan gangguan kesadaran yang terjadi ketika gabungan berbagai penyakit, keadaan lingkungan, atau faktor risiko lain mengganggu otak. Sehingga delirium ini dikatakan sebagai penurunan kesadaran yang biasanya disebabkan oleh penyakit lain. Salah satu di antaranya adalah stroke, sepsis, krisis hipertensi, penyakit ginjal kronik, dan penyakit-penyakit lainnya. Nah, berdasarkan penilaian Glasgow Coma Scale, delirium menempati angka 11 hingga 10 pada angka GCS. Nah, gejala klinis dari delirium sendiri adalah yang pertama, progresivitasnya cepat dalam hitungan jam maupun hari. Kemudian yang kedua, kesadarannya fluktuatif sehingga dapat dikatakan GCS-nya menurun. Dan yang ketiga adalah terdapat gangguan kognitif minimal satu. Di antaranya adalah ada gangguan memori, kemudian apakah ada gangguan psikomotor, gangguan emosi, dan juga gangguan tidur, dan mungkin gangguan persepsi dan isi pikiran. Nah, untuk penata laksanaan delirium adalah yang pertama kita harus melakukan tata laksana penyebabnya. Seperti apakah dia stroke, kita melakukan tata laksana pada stroke, krisis hipertensi, kemudian penyakit ginjal kronik dan sebagainya. Nah, yang kedua adalah bila toksisitas antikolinergik terjadi toksisitas, maka dapat diberikan pisostigmin salisilat sebanyak 1 sampai 2 miligram via intravena ataupun intramuskular. Dan yang ketiga, apabila terdapat gejala-gejala psikotik, dapat diberikan haloperidol tentang dosis 2 sampai 10 miligram intramuskular. Kemudian masuk kepada klasifikasi yang kedua, yang yaitu adalah demensia. Demensia pada bahasa awamnya dapat dikatakan sebagai pikun, merupakan keadaan yang terjadi pada sebuah sindroma, seperti stroke, hipertensi, dislipidemia, dan sindroma-sindroma lain. Nah, klasifikasi dari demensia sendiri itu ada 4. Yang pertama adalah demensia Alzheimer, yang mana demensia ini tanpa ada riwayat penyakit kardiovaskular ataupun cerebrovaskular. Nah, yang kedua adalah demensia vaskular, terdapat riwayat penyakit cerebrovaskular ataupun kardiovaskular. Kemudian yang ketiga adalah peak disease, yang dapat dimanifestasikan dengan agitasi ataupun pengendalian emosi yang sulit. Dan yang terakhir adalah klasifikasi yang Lewis Body. Nah, untuk gejala klinis dari gangguan mental organik sendiri, itu yang pertama adalah progresivitasnya lambat, sehingga ataupun dapat dikatakan sebagai kronis, dia hitungannya bulan atau mungkin dapat sampai tahunan. Nah, kesadarannya normal sehingga tidak ditemukan biasanya GCS-nya menurun. Dan mungkin terdapat gangguan kognitif yaitu minimal 2, seperti memori jangka pendeknya terganggu, emosinya terganggu, komunikasinya juga terganggu, kemudian kesulitan dalam melakukan keputusan yang sederhana dan aktivitas sehari-hari juga terganggu. Salah satu pemeriksaan yang dapat dilakukan untuk menilai seseorang apakah dia terkena demensia adalah dengan melakukan pemeriksaan mini mental state exam. Dan untuk tata laksana sendiri dapat diberikan golongan asetilkolin esterase inhibitor, salah satunya adalah donepezil, dosis 15 mg dikonsumsi sebanyak 1 kali sehari. Berikut referensi yang saya gunakan, yaitu adalah buku Ajar Psikiatri FKUI 2017, Sinopsis Psikiatri Kaplan dan Sedok tahun 1997, dan PPDG 3 oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, lebih kurangnya saya mohon maaf, karena semestinya memang kesempurnaan datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.